Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD bab 1, yaitu Aku yang Unik. Video sebelumnya kita telah membahas tentang kata sifat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang makna awalan P. Nah, ini kan materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini. Untuk kata sifat telah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, untuk sinonim dan antonim akan dibahas nanti setelah video ini. Kali ini kita akan membahas tentang makna awalan P. Nah, selanjutnya baru kita bahas tentang kalimat majemuk setara. Disimak ya videonya. Bahas bahasa. Kita sebelumnya harus mengetahui apa itu imbuhan. Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata. Imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan P. Salah satu makna yang terdapat pada imbuhan P adalah menyatakan kata sifat. Jadi, video sebelumnya tentang kata sifat akan kita tambahkan imbuhan P di depannya. Perhatikan kata sifat berikut, ada lupa, maaf, dan sabar. Lupa kalau ditambah dengan imbuhan P jadinya pelupa. Contoh kalimat, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Untuk kata maaf, jika ditambah imbuhan P jadinya pemaaf. Contoh kalimat, jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf. P jika ditambah dengan sabar jadinya penyabar. Contoh kalimat, ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Perhatikan bahwa imbuhan P akan berubah menjadi pem atau penj untuk beberapa kata. Contohnya, sabar tadi ya, jika ditambah imbuhan P jadinya penyabar, bukan pesabar. Saatnya latihan. Tulislah hasil pembentukan kata setelah mendapat imbuhan P dari kata-kata di bawah ini. Contoh, diam jika ditambah imbuhan P jadinya pendiam. Nomor 1, bohong. Ditambah imbuhan P jadinya pembohong. Yang kedua yaitu riang. Ditambah imbuhan P jadinya periang. Nomor 3, dendam ditambah imbuhan P jadinya pendendam. Nomor 4, tolong jika ditambah dengan imbuhan P jadinya penolong. Dan nomor 5, malas jika ditambah imbuhan P jadinya pemalas. Untuk kata-kata sifat lainnya, adik-adik harus banyak latihan jika ingin menambahkan imbuhan P di depannya, karena tidak semuanya ditambah dengan P. Lanjut, bahas bahasa. Bacalah teks di bawah ini yang berjudul Darman dan Darmin, cerita rakyat dari DKI Jakarta. Dahulu kala di suatu daerah di Jakarta, tinggallah saudagar kaya bernama Pak Salim. Dia terkenal sebagai tuan tanah. Pak Salim mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Darman dan anak kedua bernama Darmin. Sepeninggal istrinya, Pak Salim merawat kedua anaknya seorang diri. Kedua anak Pak Salim memiliki sifat yang sangat berbeda. Dari kecil, Darman senang bermain silat. Untuk memperdalam silatnya, dia tidak segan-segan mencari ilmu ke berbagai perguruan silat. Namun ilmu yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Darman sering terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekitar kampungnya. Setiap hari ada saja orang yang mengadu kepada Pak Salim akibat perbuatan Darman. Pak Salim sudah berusaha memasukkan Darman ke sekolah, tetapi dia sering bolos. Akhirnya, Pak Salim membiarkannya memilih jalan hidup sendiri. Beda halnya dengan anak kedua Pak Salim, Darmin. Sejak kecil, dia rajin mengikuti pengajian di sekitar kampungnya.
Dia juga sering menolong tetangga yang kesusahan. Di sekolah, Darmin dikenal sebagai anak yang pintar. Oleh sebab itu, dia sering diminta ayahnya membantu pembukuan keuangan. Selain memiliki 2 anak laki-laki, Pak Salim juga mengangkat anak perempuan bernama Amini. Orang tua Amini dan Pak Salim bersaudara. Karena kemiskinannya, orang tua Amini mempercayakan pengasuhan anaknya kepada Pak Salim. Mereka ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Sejak kecil, Amini lebih dekat dengan Darmin karena memiliki sifat yang sama. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Setelah menyimak teks Darman dan Darmin, dapatkah kalian menyebut sifat dari masing-masing anak? Petunjuk apa yang kalian dapatkan dari teks? Dari cerita, kita dapat ketahui bahwa Darman adalah anak yang nakal dan pemalas. Karena pada teks Darman sering terlibat perkelahian dan sering bolos sekolah. Berbeda dengan Darman, sifat Darmin adalah alim dan penolong. Sesuai dengan teks cerita, kalau si Darmin ini suka ikut pengajian dan menolong tetangga yang kesusahan. Jadi dari teks Darman dan Darmin ini, adik-adik bisa membedakan antara sifat dari 2 orang tokoh cerita. Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Diskusikan bersama teman-teman sekelas kalian hasil identifikasi sifat-sifat dari tokoh dalam cerita Darman dan Darmin. Nomor 1, bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darman? Nah, karena Darman itu sering terlibat perkelahian dan dia juga sering bolos sekolah, jadi sifat Darman itu tidak baik untuk ditiru. Nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darmin? Berbeda halnya dengan Darman, Darmin ini rajin ikut pengajian dan sering menolong tetangga yang kesusahan. Jadi sifat Darmin adalah sifat yang baik dan patut dijadikan contoh. Sifat-sifat manakah yang bisa kalian tiru? Mengapa? Sifat yang bisa kalian tiru adalah sifat Darmin. Karena Darmin suka mengikuti pengajian dan juga suka menolong tetangga yang kesusahan. Nah, semua itu adalah perbuatan yang baik. Pertanyaan keempat, adakah saran yang dapat kalian berikan kepada Darman dan Darmin? Untuk Darman, agar tidak terlibat lagi perkelahian, serta rajin sekolah dan tidak boleh bolos. Sementara saran untuk Darmin, alangkah baiknya Darmin mengajak kembarannya Darman untuk mengikuti pengajian juga, serta mengajak Darman untuk saling membantu sesama tetangga juga. Jadi dari cerita Darman dan Darmin tersebut, adik-adik bisa ya membedakan mana sifat yang baik, mana sifat yang buruk, dan mana yang harus ditiru. Oke, sekian dulu ya pembahasan tentang awalan P kali ini. Nantikan pelajaran selanjutnya tetap pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.